Kristus pendiri umatnya, dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki hati kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Kami sebut Bapak Ibu lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kasih kami persilakan hambanya Bapak Pendeta Michael. Mari kita akan berdoa sore hari ini. Kami bersyukur kami boleh dikumpulkan Tuhan di tempat ini, memuji, menyembah Tuhan. Sebentar kami juga akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami juga berdoa mohon hikmat-Mu atas kami. Dan terus kami juga memohon pimpinan-Mu Tuhan di dalam ibadah kami petang hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dapat duduk kembali. Selamat sore dan shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana tema yang diberikan buat kita, tema minggu sore hari ini adalah panggilan dan pilihan Allah.
terambil dari 2 Petrus pertama ayat yang ketiga hingga yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita semua. 2 Petrus pertama, ya, surat Petrus yang kedua, ya, 2 Petrus yang pertama ayat yang ketiga hingga yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita semua, berbunyi demikian. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan pada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Sampai di situ terlebih dahulu pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sebuah robot yang sangat canggih dibuat oleh Honda. Kita semua tahu Honda, dia juga raksasa baik di dalam bidang otomotif dan juga dalam hal yang berkaitan dengan otomotif, transportasi, dan juga dunia robot. Robot buatan Honda ini diberi nama Asimo. Dia dilengkapi dengan berbagai macam komponen dan juga rancangan-rancangan yang sangat rumit, gitu ya, yang dibuat dengan tujuan untuk membantu manusia. Dan dia diharapkan bisa hidup berdampingan dengan manusia. Tapi tetaplah dia bukan manusia. Dia tidak dikategorikan dengan the living creature atau makhluk hidup. Tetaplah dia robot, ya. Meskipun dengan kecerdasan yang luar biasa, tapi kecerdasannya itu disebut dengan kecerdasan buatan. Di dalam bahasa Inggrisnya artificial intelligence, ya, atau intelijensia buatan. Asimo ini beda dengan makhluk hidup yaitu manusia, karena tetaplah dia robot. Dia hanya menjalankan sesuai dengan perintah yang dikirimkan kepada yang namanya chipset. Itu adalah sebutan untuk otak di dalam komponen, ya. Yang dimana ketika perintahnya itu tidak sesuai, tidak masuk, nah dia tidak bisa jalan. Dengan kata lain, robot itu tidaklah punya rasa, dia tidak ada empati, dia tidak ada akal budi yang akal budinya adalah buatan, jadi dia menurut apa yang dibuat oleh manusia pembuatnya. Terlebih lagi dia tidak ada jiwa yang kekal di dalam dirinya. Robot tidaklah seperti kita, ya. Jadi kalau dia dijabut baterainya kayak begitu, ketika dia mati, ya tidak ada bagian yang kekal di dalam diri itu. Nah, Bapak Ibu saudari sekalian, kita itu diciptakan Tuhan bukanlah seperti manusia menciptakan Asimo ini. Ya. Kita harus tahu di dalam Kejadian ketika manusia pertama kali diciptakan, dibuatlah dari
debu dan tanah dibentuk, lalu ketika sudah jadi dihembuskanlah nafas kehidupan. Nah, itulah yang disebut dengan bagian kekal di dalam diri kita. Ketika manusia itu berdosa, jatuh dalam dosa, maka dia harus menghadapi maut yang kekal. Tubuh jasmaninya akan hancur, mati, tetapi dia harus menghadapi kekekalan yang mengerikan oleh karena jatuh dalam dosa, yaitu maut. Tapi itu bukanlah akhir cerita Alkitab. Alkitab itu bercerita intinya tentang kasih Allah kepada manusia, sehingga dia memperdamaikan dan menyelesaikan masalah ini, sehingga di dalam Kristus kita tidak lagi berhadapan dengan maut yang kekal itu karena bagian daripada kita yang kekal, tapi kita akan berhadapan dengan kasih kemurahan yang kekal. Itulah disebut dengan pengharapan. Dan pengharapan itu adalah anugerah. Apa arti anugerah? Itulah yang dikerjakan oleh Yesus, bukan kita, dan itu diberikan kepada kita. Nah, itulah yang dikatakan karena kuasa ilahi yang telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi anugerah keselamatan itu diberikan kepada kita, bicara tentang dua hal. Pengharapan di dalam kekekalan ketika nanti kita harus mengakhiri hidup dalam dunia ini, itu berbicara bahwa setiap daripada kita memang tidak akan terluput. Kalaupun Yesus belum datang kali kedua, kita akan menghadapi yang namanya kematian tubuh jasmani. Tidak ada yang tidak akan mati, semua kita akan mati ya selama Yesus belum datang kali kedua. Tetapi itu kan bukan menjadi akhirnya mengerikan, karena di dalam anugerah Kristus itulah dengan pengharapan bahwa akhir kehidupan jasmani kita adalah menjadi momen, katakan kita itu berpulang, atau kita itu berpindah kepada sebuah tempat yang bukan buatan manusia yang begitu indah. Itu menjadi pengharapan. Tetapi anugerah itu juga berbicara, berguna untuk kehidupan kita sekarang, di dalam kita itu menantikan pengharapan yang sempurna itu. Itulah yang dimaksud oleh Petrus di dalam suratnya. Terlebih lagi firman Tuhan melalui dia, yang disebut dengan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ya, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, dengan kata lain, ketika kita itu dianugerahkan, kita disebut menjadi umat pilihan Allah. Nah, umat pilihan Allah itu disebut dengan warga kerajaan surga. Meskipun kita belum masuk di dalam kerajaan surga yang kekal itu, tetapi identitas kita itu sudah berubah. Disebut dengan umat tebusan. Itu disebut dengan orang Kristen, pengikut Kristus. Apa pengikut Kristus? Umat tebusan. Nah, sebagaimana identitas itu, itulah dikatakan kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, itu yang dikatakan, itu yang disebut dengan segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan kita, yang dimana kodratnya itu sudah berubah. Kodrat ilahi yaitu sebagai orang-orang pengikut Kristus, umat-umat pilihan Allah tebusan. Maka di dalam hidup itu kita juga harus menunjukkan karakter identitas kita. Nah, di dalam karakter identitas kita itu diberikan juga yang namanya jiwa, rasa, kehendak. Kita bukanlah robot yang dimana melakukan kegiatan segala sesuatu itu dengan mati. Robot itu bisa melakukan banyak hal seperti Asimo itu, tapi sesungguhnya dia mati. Dia tidak ada jiwa dalam dirinya, bukan? Dia hanya melakukan perintah komputer. Nah, kita tidak seperti itu. Kenapa ini penting, saudara? Karena banyak orang yang salah mengerti tentang anugerah dan juga tanggung jawab. Orang hanya sekedar menyimpelkan, menyederhanakan tetapi keliru. Dengan kata lain, itu mengovergeneralisasi
bicara tentang anugerah dan ketetapan Allah. Dia menggampangkan, mengovergeneralisasi, mengatakan bahwa segala sesuatu itu yang Allah tetapkan, sehingga tidak ada unsur tanggung jawab manusia. Nah, itu mengerikannya apa? Orang seperti itu merasa bahwa ya besok yang terjadi itu ketetapan Allah kok. Termasuk juga ketika kita melakukan kesalahan itu juga ketetapan Allah. Saudara, itulah dengan kata lain kita sedang membemperkan Tuhan. Ketika saya dan saudara melakukan kegiatan, itu ada juga tanggung jawab kita di dalam anugerah. Tidak bisa kita lalu berkata, oh itu semua sudah ketetapan Allah. Oh besok kalau aku mau apapun ya itu ketetapan Allah. Saudara, itu terlalu menggampangkan dan mengovergeneralisasi. Justru orang-orang itu tidak paham akan paradoks kehidupan kekristenan. Orang-orang yang seperti ini dia itu membemperkan Tuhan sesungguhnya. Karena jelas di sini itu senada dengan ucapan Paulus di dalam Filipi 2:12. Kerjakan keselamatanmu, itu aktif. Kata-kata kerjakan itu berarti kita yang mengerjakan. Ada sesuatu anugerah yang dianugerahkan itu memampukan kita untuk kita harus mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Karena itulah kenapa di ayat kelima itu, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Karena paradoks kekristenan itu kira-kira seperti ini. Satu sisi kita tidak mampu melakukan hal yang baik karena dosa. Anugerah itu memperbarui, memampukan kita. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang baik di dalam Kristus, itu juga adalah tanggung jawab kita, berusaha kita. Tapi usaha kita ini satu hal, nanti kita lihat bahwa kita ini ketika bisa melakukan itu juga bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Tapi ketika kita melakukan, kita tahu bahwa ini kita yang bertanggung jawab berusaha. Tapi ketika kita bisa melakukan, kita juga tahu Tuhan yang memampukan. Itu paradoks. Nah, itulah yang dikatakan kehidupan kekristenan, pergumulan seumur hidup yang menjadi tanggung jawab saya dan saudara. Menunjukkan yang disebut dengan kita adalah warga negara surga yang harus menampilkan identitas kita, kodrat ilahi. Apa itu panggilan yang adalah di dalam anugerah keselamatan yang memampukan kita, tanggung jawab kita. Di dalam ayat ini disebut dengan oleh karena itu menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kata bahasa Indonesia yang dipakai ini mungkin bisa jadi menjadi ambigu. Merasa kadang-kadang kalau kita salah paham, oh berarti imannya kurang sehingga perlu ditambahkan. Saudara, bukan. Dalam bahasa aslinya itu bahwa iman itu dianugerahkan pada kita, dia memberikan kemampuan, mendorong untuk kita juga melakukan sesuatu. Simpelnya begini, kerjakan keselamatan, menambahkan imanmu kebajikan, itu kira-kira begini. Kita semua sudah punya otot kan? Ada. Kita semua punya otot yang sama, cuma masa ototnya bisa berbeda. Kenapa? Ada yang dikerjakan, ada yang tidak. Itulah disebut dengan workout. Otot kita, masa ototnya kita menjadi kekal besar itu ketika kita melakukan yang disebut dengan fitness, olahraga dan sebagainya, hingga otot kita keras. Tapi ketika otot yang sudah ada itu tidak juga kita kerjakan, ototnya ada sih, tapi lembek. Ya. Dan ketika lembek, kalau kita itu loyo, kita lemes, sakit-sakitan, kita juga tidak bisa boleh mengatakan, karena ototku itu tidak bisa. Karena kita tidak mengerjakan otot kita di dalam kehidupan yang baik dan sehat. Nah, demikian juga sebagai warga negara Allah, sebagai kodrat ilahi, saya dan saudara adalah umat tebusan, betul? Tapi ketika kita tidak menunjukkan identitas sebagai umat tebusan, kita tidak bisa bilang, oh ya itu kan ketetapan Tuhan, Tuhan tidak menggerakkan kok, jadi saya tetap dosa, ketetapan Tuhan. Tidak bisa berkata demikian. Kenapa? Karena itu sebut dengan satu konsekuensi. Di akhir nanti kita tahu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menerima anugerah keselamatan, itu menjadi satu konsekuensi logis, maka kita didorong dan kita juga mau berusaha untuk iman itu kita kerjakan. Kalau di dalam surat Petrus disebut dengan menambahkan pada imanmu. Jadi lakukan segala sebuah usaha dalam iman itu ya, dengan yang disebut dengan kebajikan. Ya, sebuah virtue
mengambilkan sebuah karakter-karakter menjadi orang yang bajik. Nah, orang yang bajik itu dia bijak, sehingga dia bisa menjadi pribadi yang bijaksana. Nah, usaha ini adalah tanggung jawab saya dan saudara. Tidak bisa kita, Tuhan tidak menggerakkan kok. Tidak, kita yang harus berkarya, kita harus menunjukkan. Menjadi pribadi yang bajik. Kebajikan, virtu yang baik. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bajik? Ya kita harus tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita menjadi pribadi yang bajik dan juga bijak. Maka itu disebut dengan kepada kebajikan itu pengetahuan. Nah, pengetahuan bukan sekedar pengetahuan, tapi pengetahuan, kalau saudara maksud di dalam ini ada pengetahuan, knowledge tentang apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Karena ini mengacu yang disebut dengan karakter kodrat ilahi. Maka pengetahuannya adalah pengetahuan yang Tuhan Allah itu berikan. Itu bicara apa? Firman. Nah, di dalam pengetahuan itu juga disebut dengan penguasaan diri. Artinya kita betul-betul menguasai diri untuk belajar bahwa pengetahuan yang baik. Jadi kalau tidak dalam penguasaan diri, pengetahuan yang baik itu bisa menjadikan orang itu menjadi jahat. Oke ya. Salah satu contohnya, kita tahu gitu ya, bagaimana memadukan cairan-cairan kimia, bahan-bahan kimia. Tapi kalau tidak ada penguasaan diri, maka orang seperti itu bisa menjadi pembuat bom. Tapi kalau dia tahu, dia akan menggunakan cairan itu untuk menghasilkan cairan pel-pelan, sabun cuci, sabun mandi yang berguna untuk kita. Saudara, tahukah di awal penemuan inti atom itu sungguhnya dia itu motivasinya adalah untuk kebaikan manusia. Bahwa bagaimana inti atom ini bisa dipakai. Ya, inti atom itu disebut dengan inti daripada nuklir. Bagaimana itu sejarah itu mencatat penemu itu menyesal akhirnya. Kenapa? Karena ketika dia membuat itu, dia motivasinya sebenarnya untuk apa ya? How to support human life. Ya. Atau dengan penemuannya dia itu bisa kehidupan manusia itu lebih baik. Tapi digunakan oleh orang-orang dengan mental yang tidak bijak, dengan hati yang jahat, dipakailah untuk apa? Membinasakan manusia. Peristiwa Hiroshima dan Nagasaki. Pembuat bom atom itu dia menyesal. Penemu bom atom itu menyesal. Karena sungguhnya penemuannya itu harusnya dipakai bukan untuk itu. Tapi lihat ya, kejahatan manusia. Sebuah pengetahuan yang harusnya dipakai untuk memperkaya kehidupan manusia, tapi bisa dipakai untuk apa? Mendominasi manusia untuk supaya perang, akhirnya menghancurkan. Nah, saudara, maka itulah sebenarnya pengetahuan itu sebuah penguasaan diri. Nah, bicara penguasaan diri itu juga bicara ketekunan. Kalau kita di sini lagi ada di gedung gereja, jujur mudah untuk menguasai diri. Tapi bagaimana ketika kita keluar dari gedung gereja? Bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Bukan saudara, saya pun juga tidak mudah. Maka itu disebut dengan ketekunan. Arti kata bahwa betul-betul self-control dengan steadfastness, atau betul-betul dilakukan dengan rutin, tekun. Tidak hanya sekedar 1-2 hari aja. Dan bahkan dikatakan dengan ketekunan dan ketekunan kesalehan. Ya, saudara ingat ya, Rasul Paulus dulu sebelum bertobat, dia tekun enggak? Tekun saleh enggak? Menurut dia iya. Membela Tuhan. Dengan apa? Membunuh pengikut Kristus. Karena dia belum mengalami kasih yang dari Tuhan. Maka itulah ketekunan itu harus digandengkan dengan kesalehan. Dan kesalehan itu dengan kasih. Karena kalau tidak, ya orang akan tekun tapi tekunnya juga salah. Orang juga saleh tapi salehnya saleh yang keliru. Saleh hanya untuk menunjukkan arogansi.
Dengan kata lain, saudara lihat, ini tanggung jawab kita, ini suatu rentetan yang dimana tidak bisa dipilah-pilah. Tanggung jawab kita untuk melakukan yang namanya kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih. Serupa dengan yang Paulus katakan di Galatia 5, 22, 23 yang kita kenal dengan buah roh. Tidak bisa dipisah. Itu menjadi satu kesatuan. Nah, perhatikan juga apabila kita itu melakukan itu dan kita bisa melakukan itu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat. Saudara, ada sebuah usaha tanggung jawab kita, tapi kita tahu ketika kita melakukan itu kita dibuatnya giat. Nah, inilah yang dimana di dalam merumuskan pemahaman ini, memang keselamatan itu anugerah 100%, bukan usaha manusia. Tetapi di dalam kita hidup di dalam anugerah itu, ada hal yang disebut dengan kodrat ilahi. Itu ada juga 100% tanggung jawab manusia dan 100% anugerah. Jadi kita itu melakukan sesuatu, itu tanggung jawab kita. Yang menjadi apa? Saudara harus gumulkan, saudara harus betul-betul usahakan. Tetapi ketika kita usahakan, saudara juga harus tahu ketika kita bisa ini, yang buat kita giat bisa melakukan itu siapa? Allah Roh Kudus. Jadi kita itu diberikan kehendak, diberikan rasa untuk kita bisa melakukan, untuk kita tidak mau melakukan. Tapi ketika kita bisa melakukan, saudara harus tahu kita melakukan itu atas dorongan juga pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita juga tidak boleh arogan mengatakan, loh aku bisa setia, aku bisa taat. Yang menarik begini, ketika kita menjadi orang Kristen, namun kita tidak pernah giat melakukan apa yang Alkitab katakan, sama ya ini ketetapan Tuhan, bukan. Berarti sesungguhnya kita itu merasa mendapat anugerah, tapi sesungguhnya tidak. Jadi ini disebut dengan menjadi konsekuensi logis bahwa perubahan karakter manusia yang ada manusia berdosa menjadi manusia yang menjadi pilihan Allah, menunjukkan kodrat ilahi, itu menjadi sebuah konsekuensi. Saudara, mobil, sepeda motor, kalau diisi bensinnya betul, ya toh, di starter harusnya nyala, ya kan? Kalau sampai tidak nyala, berarti kan ada yang salah, mesin atau apa sebagainya, ya kan? Semuanya baik, mesinnya semuanya baik, tidak mungkin dong diisi bensin tidak nyala, nangkep ya? Maka kalau kita ngomong, wah ini sepeda motorku baru beli gitu ya, tapi di starter tidak nyala, saudara jangan cepat-cepat lalu mengatakan, wah ini bensinnya elek. Ternyata apa? Saudara hanya merasa aku sudah ngisi bensin, tapi ternyata dicek tidak pernah diisi, saudara kosong. Oh ya, maksudnya konsekuensi logis kalau sepeda motornya bagus bisa jalan, karena bensin itu menjadi konsekuensinya. Saudara tidak bisa ngomong, sepeda motorku aku mau jalan, tapi aku tidak mau ngisi bensin. Atau aku sudah ngisi bensin dengan baik, tapi buktinya tidak bisa jalan. Kenapa? Karena saudara tidak punya starter. Jadi inilah yang disebut dengan konsekuensi logis hidup seseorang menerima anugerah Kristus. Dia akan menunjukkan kodrat ilahi. Maka kalau orang Kristen tidak pernah menunjukkan sebuah kodrat ilahi sedikit pun dalam kehidupan, jangan-jangan ya memang dia tidak pernah menerima anugerah itu. Tapi menunjukkan ke arah kodrat ilahi ini, yang di bagaimana ayat yang kelima, 6, dan 7, dan 8 itu menjadi pergumulan seumur hidup. Jadi tidak bisa kita juga harus mengatakan gini, oh aku sudah sampai stage kepada sempurna, oh aku sudah pasti bijak, tidak pernah keliru, pengetahuanku telah. Tidak. Kenapa? Karena perhatikanlah, Alkitab mengatakan dibuatnya menjadi giat. Itu adalah menjadi sebuah aktivitas seumur hidup. Saudara, Rasul Paulus mengatakan semakin dia mengenal Kristus, semakin dia sadar betapa buruknya dan brengsek dan durhakanya dia. Ibarat ketika saudara itu kecemplung lumpur atau nyemplung lumpur lalu keluar malam hari. Saudara lihat ketika nyemplung lumpur, ketika saudara jalan malam hari itu ada sinar lampu sorot yang mulai terang. Nah, saudara harus supaya bersih kan sinar lampu terang.
Semakin saudara menjalani kasinar itu, semakin saudara tahu lumpurnya kan menghilani kan. Nah, saudara kan harus bersihkan. Wah, lalu ketika saudara semakin jalan menuju terang, semakin tahu yang kecil-kecil lumpur itu kan ada nempel. Harus semakin hari semakin dibersihkan. Sampai nanti pada suatu titik saudara berdiri di depan terang yang sempurna itu, nah saudara tahu, oh ternyata Yosef kotor. Bersihkan sampai titik betul-betul sudah dibersihkan. Itu momen dimana kita akhirnya dimuliakan. Orang dunia ngomong mati. Ya. Nah, maka di dalam perjalanannya itu, itulah kenapa kita bisa berkata hidup ini adalah kesempatan. Jadi kita tidak bilang ngomong, ya sudahlah suka-sukamu Tuhan lah kalau besok. Jadi kalau aku tidak digerakkan Tuhan, ya jangan salahkan aku, Tuhan tidak mengharapkan aku untuk berkarya melayani Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Dan tanggung jawab kita ketika kita bisa melakukan, kita juga tahu itu adalah pertolongan pada Allah Roh Kudus. Nah, sore hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita merenungkan dan berpikir, apakah kita adalah umat tebusan? Apakah kita adalah orang-orang warga negara surga? Kalau iya, harusnya kita menampilkan kodrat ilahi. Saudara, tahu dari mana kita menjadi warga negara Indonesia? Paling tidak kita punya KTP Indonesia. Lalu ketika kita menjadi warga negara Indonesia, punya KTP Indonesia, dikatakan warga negara Indonesia yang baik, berarti kita harus mau belajar menghafal Pancasila. Ya, 1 sampai enggak tahu apa bunyinya. Berarti saudara bukan orang Indonesia. Saya bilangin ya, teman saya tuh warga negara Singapura. Dosen saya tuh warga negara Singapura. Dia mengambil S3-nya. Ini orang Singapura, paspor Singapura. Dia mengambil S3-nya tentang Indonesian Ideology. Apa itu? Pancasila. Jadi, kalau saya mau debat tentang isi Pancasila sama dia, itu mikir, saudara. Dia yang bukan orang Indonesia aja belajar dengan sungguh-sungguh tentang ideologi Indonesia, Pancasila itu. Dan dia sampai kaget dan heran. Negara yang mayoritas itu tapi ideologinya luar biasa. Sekiranya ditanya, Menahem hafal Pancasila? Hafal. Yang hafal cuma sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Yang paling ngeri itu sila ke-4, paling dowo, ya kan? Dia hafal, saudara. Jadi ada isin-isin juga ketika saya berhadapan dengan saya punya dosen yang S3-nya, dokternya tentang disertasinya Indonesian Ideology. Jadi kalau kita warga negara Indonesia, jangan ngaku bangga, aku warga Indonesia, Pancasila aja enggak hafal. Oke, hafal. Kalau dalam hidup kita sebagai warga negara yang baik, juga harusnya hafal apa? Lagu Indonesia Raya. Gitu ya. Sekarang bagaimana sudah bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, hafal aja kagak. Nah, saya juga kadang-kadang juga malu-malu juga ya. Kita sebagai warga negara Indonesia enggak tahu lagu Indonesia Raya itu kadang-kadang kita juga lupa. Ya kita harus belajar kan. Kita sebagai bangsa Indonesia, kalau kita ngomong aku bangga sebagai bangsa Indonesia, harusnya juga tahu jumlah mantan presiden di Indonesia kita siapa. Presiden pertama siapa? Nah, presiden kedua siapa? Ketiga siapa? Keempatnya enggak apa. Taunya gimana? Maka itulah kita harus perlu belajar dan menunjukkan kalau kita orang Indonesia harusnya bangga. Bangga juga dengan berbahasa bahasa Indonesia, tunjukkan. Ya. Dan saya, saudara, cukup apresiasi sekali dengan presiden kita sekarang. Dia berani kalau menunjukkan pada dunia selalu pakai baju daerah. Ketika setiap upacara negara, dia selalu menampilkan baju daerah yang berganti-ganti. Dan saya sangat apresiasi. Kenapa? Karena baju made in China itu harganya lebih murah. Baju Indonesia belum tentu murah loh, saudara. Saya pernah sekali tanya begitu yang mau beli baju nasional. Dulu pada waktu sekolah, itu kita harus menunjukkan nasionalitas kita. Mau beli, saudara. Ini
cerita sedikit gitu ya. Mau beli baju daerah. Tanyalah, saya kan dari Surabaya. Tanya, baju Surabaya itu kan baju Cak Daning tuh. Waktu itu saya tanya harganya berapa. Mbak Sofian itu Cak nih. Kasih tahu kaget saya. Hampir 500.000 pada waktu itu 2003. Udahlah cari yang lebih murah. Alhasil saya dapat di Pasar Turi. Waktu itu depannya Pasar Turi ya. Baju yang dari paling murah itu sekitar 150. Tahu apa baju apa? Baju yang dipakai oleh pabrik kecap cap orang jual sate. Itu saya punya itu dulu ya. Jadi kaos merah putih sama jas hitam, celana 3/4. Paling murah itu. Maunya sih kepinginnya nunjukin, wah Mbak Sofi kan keren. Larang, orang duit pakai itu. Wah, tak pakai saudara. Di waktu kuliah, kok lucu gitu. Orang lain lucu, aku pikir tuh mati. Orang dunia bisa mengatakan lucu yang menarik ya. Saya rodok malu saudara. Malu kan karena kita tahu ini orang dodolan sate itu. Tapi karena dipakai. Dan tahu tidak saudara, ketika dipakai saya juara 1 untuk kostum. Karena orang melihat bajunya keren. Batinku keren tekondi. Juara 1 waktu itu. Ketika juara 1 ada dosen saya dari Jerman bilang, boleh enggak tak ambil? Oh ya silakan. Ini bukan warga negara yang baik. Ya enggak apa-apa silakan. Nanti saya kasih baju dari sana. Oh yang mau saya jas tuker, gitu. Batinku wis gak apa-apa ambilan. Sehingga pada malam itu besoknya baju itu tak kasih no. Saudara tahu ya, produk kita, baju-baju kita itu sebetulnya diminati oleh orang luar. Ya. Tapi kalau seandainya kita para bapak-bapak minggu kesini pakai baju orang jual sate itu yang dari kota Madura, rodok izin kan. Termasuk juga saya. Maka ketika boleh enggak saya minta sebagai kenangan, langsung enggak pakai mikir saudara, tak kasih no. Setelah itu udah rodok batin juga, aku ini jari ini orang Indonesia. Tapi kok ya rodok malu ya gitu ya. Nah, itulah menjadi gambaran. Kalau saya dan saudara adalah warga negara ilahi. Tahukah kita, dunia hari ini sesungguhnya dia itu membutuhkan akan kasih Kristus. Tapi dunia tidak tahu carinya kemana. Karena Alkitab pun juga mengatakan bahwa manusia tidak bisa datang kepada Allah. Yang akhir ada Pak, manusia itu butuh kasih Kristus, kasih yang betul-betul mengasihi. Kasih Kristus apa? Bahkan sampai mengasihi orang yang bencekno. Nah dunia itu sesungguhnya butuh itu, tapi tidak tahu. Alhasil apa? Dunia hari ini itu haus akan itu, tapi dia tidak tahu yang adanya apa? Tidak senang perang, tidak senang hancur, gasak, hantam, binasakan dan sebagainya. Kita kan tahu itu tidak benar. Nah panggilan itu ibarat bahasa Alkitabnya kaki tiang itu ada di dalam saya dan saudara. Kita dipanggil untuk menunjukkan dunia yang sedang haus akan kasih kebenaran Kristus itu melalui cara hidup kita, kodrat kita. Nah, maka izinkan saya juga sedikit banyak mencoba untuk mengedampingkan perumpamaan tadi sebagai orang Indonesia itu dengan kita saudara sebagai orang warga negara kerajaan surga yang disebut dengan pengikut Kristus. Cara harus belajar. Kayak tadi ya, bagaimana kita menghafal Pancasila, lagu Indonesia Raya, juga bangga untuk mengenakan atribut-atribut, jangan hanya baju-baju dari luar, tapi betul-betul baju, kita punya baju daerah, kita punya baju nasional dan sebagainya, menunjukkan sama. Kita adalah warga negara surga, umat pilihan tebusan. Saya sudah diperlengkapi anugerah itu yang cukup untuk menolong kita berusaha untuk juga mau belajar tentang firman Tuhan, untuk juga mau menunjukkan dengan belajar firman Tuhan kita juga mau menunjukkan bahwa kita adalah warga negara kerajaan surga. Memang tidak mudah, iya, karena kita masih hidup di dunia yang gelap. Maka itulah Roh Kudus hadir dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Ya, dia akan menolong kita untuk kita semakin giat untuk menunjukkan
Maka giat untuk menampilkan, ibarat kita sedang memakai baju, adalah Kristus. Sehingga orang bisa lihat senang dan puji syukur ketika orang itu mengatakan, boleh enggak aku juga mau pakai baju Kristus itu. Kira-kira seperti itu gambarannya ketika dosennya zaman, boleh enggak saya minta baju Sakera lah, saya baru ingat namanya baju Sakera itu. Saudara, betapa indahnya kan ketika di dalam kehidupan orang sekitarmu, ketika bekerja lalu sampai bilang, boleh enggak juga aku mau juga pakai pakaianmu itu, yaitu Kristus. Itu kan panggilan kita untuk menampilkan karakter-karakter ilahi seperti halnya baju itu. Tampilkan itu dalam kehidupan kita. Maka ketika katakan bahwa semuanya itu berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya juga menjadi semakin giat. Dia akan ditolong dalam usaha itu. Maka ketika saya dan saudara itu dipanggil untuk melakukan yang namanya panggilan kita, yaitu menampilkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, dan seterusnya, saudara harus mulai itu dengan meminta pertolongan dan hikmat daripada Allah di dalam Roh Kudus. Tapi kalau kita lihat, tapi kalau dia tahu tetapi tidak mau melakukan, dikatakan menjadi buta dan picik, karena dia lupa bahwa dosanya telah dihapuskan. Kita tidak mau dong menjadi pribadi yang menjadi buta dan picik kan. Kita kan tidak mau kan setiap hari ketika kita bangun mata kita ditutup dengan penutup menjadi orang buta, tidak mau. Kita harusnya suka menjadi orang yang bisa melihat. Nah, dalam kehidupan rohani kita juga, jangan kita menjadi pribadi yang malah buta dan picik. Tetapi kita harus juga menjadi pribadi yang senantiasa mau melihat ke dalam kita. Memang tidak mudah, karena natur kita adalah manusia berdosa. Karena itulah Allah Roh Kudus berkarya. Maka mulailah dengan harimu dengan berdoa, meminta hikmat, dan berusahalah di dalam anugerah hikmat itu. Nah, Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar kami boleh mengerti dan memahami akan firman Tuhan petang hari ini. Dan jika sebentar kami juga akan ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini, juga tolong kami ya Tuhan, layakkan kami sehingga perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat buat kami dan bawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau malam hari ini kita sudah menjadi umat pilihan Allah dan lewat penebusannya di kayu salib telah memberikan kelepasan bagi kita dan yang terlebih memberi keselamatan bagi ibu dan ibu dan saya.